dari 80% rencana kota di Indonesia tidak terlaksana seperti yang telah ditetapkan. Banyak terjadi vandalisme perencanaan perkotaan karena banyak penyimpangan dan pelanggaran tata ruang perkotaan tanpa sanksi bagi pelanggarnya. Kini kita merasakan akibatnya. Banyak taman kota, tempat bermain, dan lapangan olahraga yang menghilang karena disulap jadi bangunan komersial. Banyak bangunan kuno bersejarah diganti bangunan modern dan post-modern yang tak berjiwa. Kawasan kumuh dan liar pun merebak tanpa kendali. Penduduk miskin perkotaan kian terpinggirkan. Selain itu, macetnya lalu lintas karena rencana pembangunan transportasi massal terkendala berbagai faktor, termasuk lobi kuat para produsen mobil. Pertumbuhan kota yang kian melebar, melahap tanah-tanah subur di sekitarnya, menyulitkan penyediaan infrastrukturnya. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang mengamanatkan di perkotaan wajib tersedia 30% ruang terbuka hijau, terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat. Berapa total luas ruang terbuka hijau Jakarta? Kabarnya tinggal 9,8%. Amat jauh dari ketentuan undang-undang. Bagaimana Jakarta menanggulangi banjir tiap musim hujan jika ruang terbuka hijau begitu minim? Belum lagi fenomena perubahan iklim yang berdampak naiknya permukaan laut. Contoh jelek lain yang amat merisaukan adalah sistem transportasi umum. Tahun 1970-an, Bangkok dikenal sebagai kota paling macet. Predikat itu rupanya sudah pindah ke Jakarta. Semua orang tahu alternatif terbaik untuk mengatasi kemacetan lalu lintas kota Jakarta adalah mass rapid transit di bawah atau di atas tanah, bukan mengambil lahan seperti model Transjakarta. Tak kalah mengerikan, dosa kembar. Kegilaan membangun segala hal yang gigantik di pusat kota yang sudah sumpek, dan pemekaran kota tanpa kendali mencaplok daerah belakang menjadi kawasan konurbasi. Ada dua aspek besar untuk penyelamatan kota. Pertama, aspek perencanaan prosedural, menyangkut tata pemerintahan yang baik, proses pengambilan keputusan yang demokratis, dan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Kedua, aspek perencanaan substansial yang lebih realistik, pragmatis tapi juga visioner, berwawasan jangka panjang. Untuk itu, kita perlu, pertama, mencegah kecenderungan bunuh diri ekologis perkotaan dengan menjaga eksistensi ruang terbuka hijau yang tersisa, menambah ruang terbuka hijau yang baru, dan menerapkan prinsip kota hijau. Kedua, meneguhkan tekad membangun sistem transportasi publik terpadu, mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi yang amat menghemat energi dan bisa menangkal dampak negatif emisi karbon dan gas rumah kaca. Ketiga, mengupayakan keseimbangan dinamis antara kota dan desa, menggalakkan pembangunan kota-kota baru mandiri, menciptakan kota-kota yang kompak berskala manusia.
Keempat, mengurangi kesenjangan ekonomi antar warga kota yang berpotensi memicu kecemburuan sosial melalui perencanaan komunitas yang mampu menggairahkan solidaritas sosial, mencegah gejala eksklusivisme. Kelima, menggalakkan aneka program yang memberi peluang untuk distribusi sumber daya alam, manusia atau kependudukan, modal atau finansial, kelembagaan, dan teknologi secara merata dan berimbang. Aneka program transmigrasi dengan prinsip daerah membangun, bukan pembangunan daerah, dan yang belakangan ramai dibicarakan, perpindahan penduduk karena dampak perubahan iklim. Kiranya hal itu layak dijadikan salah satu landasan pemikiran guna penyelamatan kota-kota kita di masa depan.